Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati Atasnya Kepolisian KBRI Kuala Lumpur, AKBP Taufik Nur Isya, terima kasih Pak Atase sudah meluangkan waktu untuk hadir di dalam acara pelantikan pada malam hari ini. Yang saya hormati Presiden Pertubuhan Nahdlatul Ulama Kuala Lumpur dan Selangor, Kiai Ahmad Muidi Rafiq, Mustasyar PCI-NU Malaysia Kiai Liling Sibro Malisi dari Kuningan, Mustasyar PCI-NU Malaysia Datuk Rosli Dahlan, Rais Syuriah PCI-NU Malaysia Ustadz Ikhyaul Lazim, dan tentu saja yang penting yang merupakan bintang malam ini, Ketua PCI-NU Malaysia Ustadz Rudi Mahfud, dan seluruh rombongnya, para ketua-ketua Banom dan lembaga-lembaga PCI-NU Malaysia, seluruh hadirin dan hadirat warga NU yang hadir di dalam acara pelantikan pada malam hari ini. Pertama-tama saya mengucapkan atas nama pengurus besar Nahdlatul Ulama, mengucapkan selamat kepada seluruh jajaran pengurus PCI-NU Malaysia masa khidmat 2026-2028. Kita doakan semua pengurus yang terpilih ini, mereka diberikan kesehatan sehingga bisa menunaikan khidmahnya sampai tuntas. Yang kedua, saya ingin menyampaikan ucapan salam dari Ketua Umum PBNU Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf. Beliau menyampaikan permohonan maaf karena sesungguhnya yang mestinya berdiri di podium ini malam ini adalah beliau, tetapi karena kondisi kesehatan beliau yang kurang baik, beliau membatalkan kunjungannya ke Malaysia kali ini. Oleh karena itu beliau minta mohon maaf, dan sekaligus kita doakan semoga beliau diberikan kesehatan dan pulih kembali. Tugas-tugas yang dipikul oleh Ketua Umum PBNU dan seluruh jajarannya hari-hari ini luar biasa berat, karena kita sedang berlomba untuk menuntaskan banyak hal hingga terselenggaranya Muktamar PBNU pada awal Agustus tahun ini. Tahun ini adalah tahun yang sangat penting bagi organisasi kita, karena kita akan menyelenggarakan beberapa rangkaian acara penting. Pertama adalah Munas dan Konbes PBNU atau Nahdlatul Ulama yang akan berlangsung di Pesantren Peloso Kediri pada tanggal 20-21 Juni besok ini. Ini tinggal beberapa hari, dan kita doakan semoga acara ini sukses. Karena suksesnya Munas Alim Ulama dan Konbes ini merupakan syarat penting untuk terselenggaranya muktamar. Karena seluruh materi yang nanti akan dibahas di dalam forum muktamar itu disiapkan dan disahkan
di dalam Munas dan Konbes ini. Oleh karena itu, suksesnya Munas dan Konbes di pesantren Peloso itu sangat penting sekali. Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara semuanya yang kami cintai, pengurus besar Nahdlatul Ulama memang sekarang ini sedang menghadapi tantangan yang berat. Anda semua mungkin sudah mengetahui keadaan yang sedang berlangsung di dalam tubuh organisasi kita. Tadi ketua terpilih atau ketua panitia tadi Mas Nur Alimin menyindir PBNU karena SK yang terlambat. Kami tidak marah disindir, karena memang pantas disindir. Saya atas nama pengurus besar Nahdlatul Ulama menyampaikan permintaan maaf karena SK untuk PCINU tertunda sampai setengah tahun. Dan SK yang tertunda di Malaysia ini bukan satu-satunya SK. Ada SK-SK yang lain yang juga tertunda yang jumlahnya cukup banyak. Saya tidak akan menceritakan seluruhnya. Ini bagian dari cerita rumah tangga. Di dalam setiap rumah tangga selalu ada cerita. Ada cerita yang membahagiakan, ada cerita yang menyedihkan. Nah, ini bagian dari cerita yang menyedihkan. Tetapi ini semua insya Allah akan menjadi pelajaran bagi kita semuanya. Di dalam seluruh periode kepengurusan Nahdlatul Ulama dari dulu sampai sekarang, cerita seperti ini selalu ada. Bentuk ceritanya beda-beda, tetapi selalu ada cerita. Sebagaimana kehidupan suami istri juga ada cerita. Nah, ini bagian dari cerita Nahdlatul Ulama yang nanti bisa kita ceritakan kepada anak-anak cucu kita sebagai pelajaran. Insya Allah cerita ini akan menjadi pelajaran untuk memperbaiki organisasi kita di masa depan. Saudara-saudara semuanya, Nahdlatul Ulama ini sudah 1 abad lebih umurnya. Kita merayakan 1 abad Nahdlatul Ulama pada tahun 2023 di Sidoarjo, Surabaya. Tadi ada utusan dari Malaysia yang sempat datang di sana. Tadi siapa yang datang dari sana? Rombongan dari Malaysia. Alhamdulillah ada yang bisa menghadiri peringatan besar 1 abad Nahdlatul Ulama di Sidoarjo. Organisasi kita ini, pergerakan kita ini, perkumpulan kita ini sudah 1 abad dan melewati banyak cerita. Dan alhamdulillah kita bisa survive, kita bisa bertahan sampai sekarang ini. Selalu ada ganjalan-ganjalan, selalu ada masalah-masalah, tetapi kita yakin bahwa kita bisa menyelesaikan masalah-masalah di dalam tubuh organisasi kita sampai sekarang ini. Dan saya yakin sampai kapanpun akan selalu ada masalah di dalam tubuh organisasi kita ini, tetapi insya Allah kita bisa menyelesaikan, insya Allah. Saudara-saudara semuanya yang saya cintai, Nahdlatul Ulama ini merupakan salah satu asas penting negara Republik Indonesia. Kami, terutama saya, punya keyakinan bahwa Indonesia bisa bertahan sampai sekarang ini utuh sebagai sebuah bangsa antara lain karena
kontribusi dari Nahdlatul Ulama. Indonesia masih tegak hingga hari ini antara lain, bukan satu-satunya, antara lain karena kontribusi Nahdlatul Ulama. Inti daripada Nahdlatul Ulama adalah ulama. Ulama lah yang menjadi pilar, menjadi soko guru organisasi ini. Dan ulama inilah yang menjadikan negara Indonesia sampai sekarang ini bisa bertahan. Dengan cara apa? Dengan cara mengajarkan Islam yang membawa perdamaian, yang membawa persatuan, yang membawa persaudaraan, baik persaudaraan yang bersifat keimanan atau ukhuwah Islamiyah, persaudaraan yang bersifat kebangsaan atau watoniyah, maupun persaudaraan yang bersifat kemanusiaan atau ukhuwah basyariyah. Ini semua adalah ajaran-ajaran yang dibawa oleh ulama-ulama Nahdlatul Ulama. Kalau Indonesia bisa bertahan sampai sekarang ini, itu antara lain karena Islam yang diajarkan oleh ulama-ulama Indonesia, ulama-ulama Nusantara, terutama ulama-ulama yang berada di dalam lingkungan Nahdlatul Ulama, itu adalah Islam yang membawa perdamaian ini. Islam yang tidak bertentangan dengan negara Republik Indonesia. Islam yang tidak memusuhi adat-adat lokal yang berkembang di Nusantara, selama adat-adat itu tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Ini semua adalah berkat ajaran-ajaran para ulama. Tadi saya ketika berdiri bersama saudara-saudara sekalian mengikuti Mahallul Qiyam, membaca salawat dan puji-pujian kepada Nabi, saya terharu sekali dan saya ingin menekankan bahwa tradisi-tradisi seperti itu ya, yang dibawakan oleh grup Hadroh, apa namanya? Al-Huda. Al-Huda. Grup Hadroh Al-Huda ini, tradisi-tradisi seperti ini, inilah sebetulnya yang membuat Indonesia sampai sekarang ini bisa bertahan ya seperti ini. Tradisi sholawat, tradisi hadroh, tradisi memuji Rasul, membaca sholawat, membaca barzanji, membaca burdah, dan seterusnya, itu semua sesuatu yang membuat negara kita sampai sekarang ini bisa bertahan ya karena itu. Tentu saja ada faktor-faktor yang lain, tetapi saya percaya Indonesia bisa bertahan sampai sekarang ini karena antara lain tradisi-tradisi seperti ini. Dan oleh karena itu marilah kita terus menjaga tradisi-tradisi seperti ini. Alhamdulillah, saya gembira sekali teman-teman masyarakat Indonesia yang sudah tinggal di Malaysia, ada yang sampai 35 tahun seperti Presiden Pertubuhan kita ini. 35 tahun Pak ya? 35 tahun dan sudah menjadi warga negara Malaysia, masih terus mengingat tradisi ini. Alhamdulillah. Dan tadi saya juga, Pak Atasnya, saya senang sekali ketika pembukaan acara ini hadirin dan hadirat semua menyanyikan lagu Indonesia Raya dan lagu negara. Saya senang sekali. Selama saya mengikuti acara-acara PCINU di berbagai negara, baru di Malaysia ini 2 lagu kebangsaan dinyanyikan bersama-sama. Nah, saya ingin menutup sambutan saya ini dengan menceritakan beberapa hal yang sekarang sedang dikerjakan oleh PBNU di Malaysia.
kebetulan saya ini mendapatkan tugas dari pengurus besar Nahdlatul Ulama untuk mensupervisi dan membantu kegiatan pengembangan ekonomi syariah di bawah payung Nahdlatul Ulama. Di dalam program ini kita membangun kerjasama kawasan, yaitu kita bekerja sama dengan Malaysia, Singapura, dan nanti akan kita kembangkan ke negara-negara yang lain. Tapi kita memulai kerjasama ini di kawasan Asia Tenggara. Nahdlatul Ulama sekarang ini sedang memiliki ambisi besar, yaitu memasuki teritori atau kawasan yang mungkin belum atau sudah tetapi masih belum terlalu serius, yaitu memasuki kawasan membangun ekosistem ekonomi syariah di Indonesia di bawah payung Nahdlatul Ulama. Nah, di dalam payung besar ini kita ingin membangun ekosistem atau lingkungan ekonomi syariah, kegiatan-kegiatan bisnis yang memenuhi norma-norma dan parameter syariah Islam, baik itu yang berkaitan dengan investasi atau berkaitan dengan manufacturing atau memproduksi barang dan jasa, ataupun juga yang terkait dengan layanan-layanan syariah seperti sertifikasi halal. Kita akan memasuki seluruh bidang yang terkait dengan ekonomi syariah. Di sini ada Dr. Mahbubi yang mengajar di Universitas Islam Antarbangsa Malaysia, yang saya minta bantuan untuk mensupport rencana besar ini bersama dengan ahli-ahli ekonomi syariah dari berbagai negara yang berlatar belakang NU dan juga yang berasal dari Indonesia. Sudah dibentuk suatu grup yang sekarang sedang bekerja untuk membantu proyek besar PBNU ini, yaitu membangun ekosistem ekonomi syariah. Bulan Mei yang lalu saya berkunjung ke Malaysia bersama salah satu ketua PBNU, Dr. Ahmad Suaidi. Saya berdua datang ke Malaysia untuk membangun, untuk Kulon Nuwun, untuk menyapa teman-teman Malaysia. Dan alhamdulillah ketika itu kami difasilitasi oleh mantan Menteri Agama Malaysia, yaitu Dr. Mujahid, yang sekarang ini merupakan salah satu tangan kanannya Datuk Sri Anwar Ibrahim, dan beliau oleh Datuk Anwar diberikan otoritas untuk menjadi jembatan antara Malaysia dengan PBNU. Nah, berkat dukungan dan bantuan dari Dr. Mujahid, kami diterima dan dihubungkan dengan beberapa partner kita di Malaysia. Salah satu partner kita adalah Dewan Perniagaan Melayu Malaysia atau DPMM. Saya bertemu dengan mereka pada bulan Mei, akhir bulan Mei. Kemudian 2 minggu setelahnya, DPMM Malaysia melakukan kunjungan balasan ke Jakarta. Ditemui langsung oleh Ketua Umum PBNU Ki Haji Yahya Khalil Stakuf di gedung PBNU di Jalan Keramat Raya. Kemudian tidak lama setelah itu, mungkin sekitar seminggu setelah itu, datang lagi utusan dari DPMM, Dewan Perniagaan Melayu Malaysia, untuk datang ke Jakarta membicarakan kerjasama yang lebih teknis. Dan tanggal 16 Juni besok ini juga utusan dari Malaysia akan datang kembali ke Jakarta dengan tim yang lebih kecil dan membicarakan hal-hal yang lebih teknis. Jadi saya berkunjung sekali ke Malaysia, dibalas 3 kunjungan oleh mereka, menunjukkan keseriusan teman-teman Malaysia ini. Dan ini terus terang menggembirakan saya, karena teman-teman dari Malaysia ini melihat bahwa uluran tangan
sapaan dari Nahdlatul Ulama untuk membangun kerjasama ini, tampaknya ini sudah mereka tunggu sejak lama. Karena sebetulnya corak Islam dan umat Islam yang ada di Indonesia dan di Malaysia itu sama. Kedua-duanya adalah umat Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah yang mengikuti madhab Syafi'i, mengikuti akidah Asy'ariyah, mengikuti Thariqah dan seterusnya. Sama semuanya. Kulturnya sama, makanannya juga kurang lebih sama, nasinya ya mungkin beda-beda sedikit ya. Mungkin Malaysia lebih baik sedikit daripada di Jakarta atau di Indonesia, atau lebih baik kita malah nasinya. Gak tahu enakan mana nasi Indonesia dengan nasi Malaysia. Enakan mana Ki? Berasnya. Nah, kalau berasnya beras wangi dari Thailand, tidak Malaysia. Kalau menurut saya enakan nasi rojo lele dari daerah saya. Ya, nasinya sama, kita makan yang sama. Jadi mestinya dua masyarakat ini kerjasama. Dan kebetulan Malaysia ini memang lebih dahulu masuk di dalam isu ekonomi syariah. Mereka lebih sukses. Dan saya berkata kepada teman-teman dan partner dari Malaysia, saya ingin belajar dari Anda. Walaupun Indonesia mungkin negara yang dari segi penduduk lebih besar, tetapi dalam isu ekonomi syariah kita harus belajar dari Malaysia. Mereka lebih terdepan. Saya ketemu dengan salah satu dari partner Malaysia yang merupakan tokoh penting di dalam penyelenggaraan eksibisi halal atau pameran halal, MIHAS, yaitu Malaysia International Halal Show, yang sudah berjalan sekitar mungkin 20 tahun. MIHAS, namanya Datuk Syukri. Dia senang sekali dengan ajakan PBNU untuk masuk di dalam isu syariah ini, dan dia sudah datang beberapa kali ke Jakarta. Besok insya Allah pada bulan Juli, bulan depan ini akan ada pameran halal di Bangkok. Dan PBNU untuk pertama kali ikut di dalam pameran halal ini. Insya Allah kita akan buka booth di sana dan kita akan terlibat di dalam pameran halal ini. Dan ya ini semua tahaddud bin ni'mah. Saya menceritakan ini supaya membangkitkan semangat-semangat teman-teman NU dari Malaysia, karena kerjasama ini nanti pada satu titik pasti melibatkan teman-teman PJNU Malaysia. Pasti. Saya sudah berbicara dengan beberapa teman dari PJNU di sini. Insya Allah kita akan serius menangani kerjasama ini, dan memang sudah selayaknya umat Islam di Asia Tenggara ini sekarang bersatu. Karena sekarang ini kawasan dunia yang relatif aman dan tertib itu Asia Tenggara. Kawasan-kawasan dunia yang lain sekarang sedang tidak stabil. Jumlah umat Islam di Asia Tenggara ini adalah mungkin hampir separuh dari atau sepertiga dari seluruh penduduk umat Islam seluruh dunia. Kombinasi antara umat Islam Indonesia, Malaysia, Singapura, Brunei, Thailand Selatan, Filipina, kalau di jumlah total seluruhnya mungkin itu jumlahnya sepertiga dari seluruh penduduk umat Islam di seluruh dunia. Tinggal di satu kawasan yang aman, ekonominya terus tumbuh. Ini potensi besar. Dan alhamdulillah sekarang ini PBNU sudah masuk ke sektor ini. Saudara-saudara, memang orang NU itu kalau masalah dunia itu ketinggalan, latecomer. Tetapi pertama, better late than nothing. Lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Yang kedua, orang NU ini kalau sudah kerja, insya Allah akan bisa menyalip dengan cepat orang-orang yang lain.
Insya Allah. Kenapa? Karena orang NU ini punya akhlak yang jarang kita jumpai mungkin di kelompok-kelompok yang lain. Akhlak atau semangat yang kuat sekali tertanam di dalam masyarakat NU adalah, yaitu pertama, hormat pada ulama. Saudara-saudara, hormat kepada ulama itu penting sekali. Karena itulah yang mengikat umat Islam. Apa ikatan umat Islam ini? Ya macam-macam. Tapi salah satu ikatan yang kuat umat Islam ini adalah ulama dan hormat kepada ulama. Karena ulama ini sebetulnya adalah pewaris para nabi. Al-ulama'u warathatul anbiya. Jadi nabi sudah tidak ada, tetapi mereka masih bersama kita. Nabi-nabi ini masih bersama kita melalui wakil-wakilnya, itu ulama itu. Oleh karena itu, tradisi menghormati ulama ini tradisi yang sangat berharga. Jangan sampai hilang. Bahkan saya ingin mengatakan bahwa tradisi inilah nanti pada suatu saat yang akan menjadi landasan kemajuan Indonesia ke depan. Kemajuan sebuah negara bukan semata-mata karena teknologi dan ekonominya. Iya, itu penting. Tetapi Anda tahu, negara seperti Cina dan Korea Selatan maju bukan sekedar karena mereka pendidikannya baik. Mereka punya fondasi kebudayaan yang kuat sekali. Tanpa landasan kebudayaan yang kuat, negara tidak bisa maju. Sebuah negara bisa punya pendidikan yang sangat baik, tetapi kalau tidak ada landasan kebudayaan, tidak ada landasan akhlak, kemajuan-kemajuan materi pada suatu saat akan menghancurkan negara itu. Oleh karena itu, Anda lihat sejarah bangsa-bangsa di dunia, fondasi kemajuannya adalah akhlak dan kebudayaan. Siapa yang menjaga kebudayaan ini? Para ulama. Mereka inilah yang menjaga kebudayaan ini. Oleh karena itu saya yakin, begitu masyarakat NU ini sudah bekerja, insya Allah dia akan menyalip yang lain-lain. Gak usah khawatir ya, saya tahu teman-teman NU ini sering iri kepada kok NU kok tidak seperti si itu, si ini. Gak usah khawatir. Memang kita ini latecomer, terlambat, tetapi nanti kalau sudah mulai kerja, mulai masuk, insya Allah kita akan menyalip mereka dengan cepat. Karena kita punya landasan akhlak, kebudayaan, kultur yang kuat sekali. Yang kedua adalah yaitu semangat ikhlas. Hal yang selalu mengharukan saya, Bapak Ibu sekalian, kalau bertemu dengan warga NU seperti ini itu adalah keikhlasan. Dan keikhlasan di NU ini menarik sekali. Makin kepengurusan NU itu ke bawah, itu tingkat ikhlasnya makin tinggi. Ini sudah hafal saya. Ya contohnya di sini ini saya melihat wajah-wajah ikhlas semua ini. Ikhlas dan melas ya. Hari malam Sabtu mestinya istirahat bersama keluarga, malah datang ke acara seperti ini. Nggak jelas orang-orang ini. Ada yang datang dari Malaka, Masya Allah luar biasa. Dari Pineng. Berapa jam Pak? 5 jam. 5 jam, Masya Allah. Tapi 5 jam belum ada apa-apanya. Di Sumatera, saya pernah datang ke Sumatera Selatan. Ada acara di Palembang. Itu ada pengurus MWC dari pelosok Sumatera Selatan yang untuk menjangkau ke acara itu butuh waktu 9 jam. Jadi berangkatnya itu hari kemarin, acaranya hari besoknya. Dan balik ke rumah lagi 9 jam. Jadi dia butuh hampir 18 jam. 24 jam untuk menghadiri satu acara saja. Nah ini keikhlasan ini. Jadi keikhlasan di NU itu makin ke bawah makin ikhlas, makin ke atas makin kurang ikhlas itu.
Makanya di PBNU itu banyak yang tidak ikhlas itu. Saya jujur aja ini, saya tidak malu mengakui kekurangan kami. Jadi NU ini makin ke bawah makin ikhlas. Makanya pesantren-pesantren NU itu di kampung-kampung, bukan di kota besar. Dan pesantren NU yang makin ke kampung makin ikhlas, udah pasti itu. Kalau makin ke pusat, ya agak kurang ikhlas. Masih ikhlas tapi mungkin agak sedikit kurang. Ya begitu. Makanya inilah yang saya optimis, insya Allah. Jadi mohon didoakan kerjasama antara PBNU dan Malaysia untuk membangun ekonomi syariah ini bisa berjalan dengan baik. Tadi ada titipan dari Pak Muidi dari Pertubuhan NU untuk membantu Ma'had An-Nahdhah di mana? Kampung Sepat ya, di Selangor. Insya Allah ya saya akan berusaha untuk mengkomunikasikan dengan Menteri Besar Selangor Pak Amiruddin. Kebetulan Pak Amiruddin saya kenal dekat baik dengan dia. Alasannya sederhana aja Pak. Pak Amiruddin ini asalnya itu dari daerah saya, dari Pati, Jawa Tengah. Leluhurnya Pak Amiruddin itu dari Pati, Jawa Tengah, dari daerah namanya daerah Winong. Kalau Mas Kusnan ada nggak Mas Kusnan? Belum. Ah iya, itu Pak Amiruddin itu aslinya Pak Atasnya dari mana aslinya? Oh Bandung, nggak kenal kalau nggak kenal. Pak Amiruddin ini Menteri Besar Selangor ini asalnya dari daerah Pati, Jawa Tengah. Satu kampung dengan saya. Itulah yang menjelaskan kenapa saya sering ketemu dengan beliau. Kemarin dia ke Jakarta bersama istrinya juga ketemu saya. Nanti insya Allah, saya nggak tahu, saya diminta juga untuk ketemu sekarang ini. Kalau waktunya cukup dan longgar nanti saya akan ketemu. Tapi saya akan sering ketemu dengan beliau. Nah, saya nggak tahu apakah perkawanan ini bisa menjadi syafaat atau tidak. Semoga saja bisa menjadi syafaat ya untuk terselesaikannya masalah pesantren An-Nahdhah ini. Demikian yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi selamat kepada teman-teman pengurus PJNU. Berkhidmatlah kepada NU sebaik-baiknya dan ingatlah kata-kata yang sudah sering kita dengar dari Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Siapapun yang mau mengurus NU akan saya akui sebagai santri saya. Jadi yang malam ini dilantik menjadi pengurus NU, kalian semua kalau ikhlas ya, dan saya yakin ikhlas nih, karena ini tadi saya katakan kaidahnya makin rendah makin ikhlas. Insya Allah ikhlas semua ini. Semua Anda ini adalah murid-muridnya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Dan menjadi murid Hadratus Syekh itu kebanggaan. It's an honor. Itu kebanggaan. Karena Mbah Hasyim Masya Allah ini orang luar biasa. Keramatnya, alimnya Masya Allah luar biasa. Islam di Indonesia itu ya tersebar karena salah satunya tokoh besar namanya Mbah Hasyim ini. Dan juga Indonesia bertahan sampai sekarang ini ya antara lain berkat Mbah Hasyim ini. Anda semua yang jadi pengurus malam ini, kalian semua ini muridnya Hadratus Syekh. Itu kebanggaan luar biasa. Dan insya Allah ya nanti insya Allah menjadi syafaat kita di hari kiamat. Kata Kiai Bishri Mustafa Rembang, bapaknya Gusmus, kebetulan mertua saya ya. Kata Mbah Bishri, nanti kalau di hari kiamat jenengan semua ditanya oleh malaikat ya, dihisab di mahsyar itu tidak usah nanya jawab macam-macam, nggak usah lah, pokoknya jawab saya rombongannya Mbah Hasyim Asy'ari. Udah selesai itu. Saya rombongannya Mbah Hasyim Asy'ari. Karena kalau sampai bilang saya rombongannya Abu Bakar, kejauhan itu.
Emang kamu kenal? Tapi kalau Mbah Hashim insya Allah kita kenal semua. Saya adalah rombongannya Mbah Hashim. Udah malaikat, udah saya pergi udah masuk surga aja langsung. Insya Allah begitu akan dapat syafaat. Insya Allah. Sekian, terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.